Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan saja Kak, karena waktu sudah jam 13.36 udah lewat. Ada juga beberapa kakak-kakak yang sedang kesibukan Kak. Ada juga yang izin, anaknya sakit tadi Kak. Itu bisa dimaklumi Kak. Ini juga Ervin juga sebenarnya juga sibuk lagian Kak, persiapan akreditasi Kak. Hari Senin kami akreditasi. Jadi mohon maaf nanti kalau ada gangguan suara yang lain Kak, karena di sekolah masih rame Kak. Kami mempersiapkan akreditasi besok hari Senin sama Selasa Kak. Oke Kak, kita lanjut Kak. Untuk pembelajaran modul 1.6 Kak. Modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran BCU KKA ini materinya sangat menarik Kak. Ervin juga ingin sekali belajar tentang ini. Ini salah satu yang Ervin ingin gali dari kakak-kakak senior semuanya. Oke Kak, dimohon Kak Faisal. Faisal Rahman ada Kak? Ada Kak. Dimohon untuk memimpin berdoa Kak. Karena Kak Ketua tadi katanya sedang rapat paripurna Kak. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Kak Ervin. Oke Kak, terima kasih Kak Faisal. Ini Kak Faisal ini sangat luar biasa, salah satu kakak yang tugasnya nihil nih kelihatannya. Lengkap nih Kak, terima kasih Kak Faisal. Semoga bisa tertular kepada kita semua Kak. Mantap Kak, tugasnya nihil kelihatannya. Saya cek, alhamdulillah. Kakak-kakak yang lain dimohon yang mungkin sudah selesai mengerjakan tetapi mau mengirim sudah terkunci Kak akunnya, dikabari saja adminnya Kak, supaya nanti tugas kakak yang sudah kakak kerjakan susah-susah tidak mubazir Kak, gitu Kak. Udah saya Ervin rekap tadi malam Kak, udah Ervin kirim di grup. Sebisa mungkin Kak, Ervin mohon sebelum nanti tatap muka di tanggal 13 Kak, tugas-tugas itu terselesaikan Kak. Tidak harus sempurna Kak, yang penting kakak-kakak sudah mengirim, sudah nilai plus tuh Kak. Nanti konfirmasi saja seperti biasanya kepada admin supaya nanti dibukakan kembali LMS-nya biar bisa mengirim tugas kakak yang sudah kakak kerjakan, mungkin belum sempat untuk mengirimnya Kak, atau sudah dudanya sudah tutup. Oke ya Kak ya, udah Ervin rekap. Semoga nanti tugas-tugas kakak semuanya nanti nihil, tidak ada yang tidak mengerjakan, supaya nanti di dalam tatap muka nanti tidak ada menumpuk lagi tugasnya Kak. Nanti takutnya menumpuk lebih banyak, lebih bingung lagi nanti kitanya. Kita lanjut Kak. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Santi Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Di sini Kak, kita masuk di modul 1.6 Kak. Tidak terasa sudah berminggu-minggu kita sudah bertemu di tatap maya Kak. Dan nantinya mungkin sekitar 2 minggu lagi Kak, kita bertemu di tatap muka Kak. Ini kemarin Ervin sama Fasil yang lain sudah dipanggil lagi ke dinas. Rencananya insya Allah akan dilaksanakan di SD Pasar Blok B Kak, ada SD 8, SD berapa di situ Kak. Karena di SMP ternyata bentrok sama lokal karya dan bentar Kak.
Mohon maaf kak, tadi ada anak yang jatuh main, jadi Erwin kondisikan dulu sebentar. Lanjut kak, yang Erwin bahas tadi, insya Allah kita nanti akan tatap muka di SD Pasar Blok B kak, di BK kanan kalau nggak salah tuh, SD 08 kak. Di situ karena banyak lokal yang kosong. Kalau di SMP ternyata bentrok dengan Lokakarya kak, dan ruangannya kelihatannya penuh kak. Oleh karena itu tetap di Blok B karena cari yang di tengah kak. Erwin kemarin sebenarnya requestnya mintanya di Hotel Omega, tetapi ternyata karena situasi kondisi APBD daerah, kata Pak Kadis, Pak Kabit, belum bisa kelihatannya. Oleh karena itu dijadikan di Blok B kak. Kemarin ada juga dibilang mau ditaruh di belakang Omega kak, di SD, ternyata udah disurvei juga lokalnya tidak ada yang kosong kak. Ternyata yang kosong cuma ada di Blok B. Pandangannya kemarin udah disurvei juga sama admin Dermasrayanya, Dinal, udah disurvei, katanya insya Allah kalau tidak ada perubahan kita nanti bertemu lagi di tatap muka kak, di SD 08 Blok B di pasar kak. Ada di pasar tuh, Blok B-nya dekat pasar, dia dempet kak, ada dua. Salah satunya di situ kak. Kita nanti 3 lokal bertemu dengan 45 orang yang lain kak, sama kelas 1 dan 3 kak. Kita nanti kumpul di situ, nanti dipisahkan 3 lokal seperti itu kak. Nanti kita bisa berbaur bersama di situ kak. Harapan Erwin nantinya sebelum kita tatap muka kak, tugas-tugas kita sudah terselesaikan, tidak ada beban lagi kak, dan tidak ada lagi nanti tugas-tugas yang menumpuk kak, takutnya nanti menumpuk. Nah, dan di sini kak, bila yang kenal dengan Pak Sofian kak, ini gimana kabarnya kak? Karena tugas sudah banyak tertinggal, dan Zoom udah 4 kali ini. Awal-awal beliau masuk, akhir-akhir tidak masuk karena sudah dihubungi sama admin dan Erwin juga, susah dihubungin kak. Apabila nanti kakak-kakak ada yang bertemu berselisih di jalan, mohon ditanyakan kak, gimana kabarnya atau gimana keluhannya kak, supaya nanti Erwin dan kita semua bisa membantu bagaimana keluhannya, karena Pak Sofian adalah salah satu juga guru senior. Mana tahu nanti keluhannya di IT atau yang di lain sebagainya. Harapan Erwin sebisa mungkin tidak ada yang tidak lulus kak, gitu. Karena nanti ini ada manfaatnya juga kak. Jadi kalau ada yang berselisih jalan dengan Pak Sofian nantinya, mohon konfirmasi saja kak, ditanyakan ada salah, ada gimana dari BGP Sumbar atau BGP Damasraya memberikan salam dan ingin bertanya apa kabarnya Pak Sofian tidak bisa aktif lagi. Awal-awal beliau aktif kak, tugas juga beliau mengirim, cuma akhir-akhir ini udah ada 3 kali tatap maya ini tidak aktif, kemana gitu kak. Udah Erwin telepon, udah admin juga mencari. Kemarin admin juga bertanya kalau emang tidak aktif lagi, katanya mau dinonaktifkan lagi di LMS, cuma Erwin rugi kalau emang digitukan nggak enak. Masa beliau sudah senior, sudah ikut dari awal, cuma tidak ikut beberapa tatap maya, takutnya nanti memang beliau ada halangan kak. Tetapi kalau emang nanti ditanyakan emang Kak Sofian memang sudah tidak ada motivasi lagi di pembelajaran PKG ini, ya Erwin tidak bisa memaksakannya. Cuma karena belum ada konfirmasi dari beliau, makanya Erwin belum bisa mengambil keputusan bahwa Pak Sofian ini mau di nonaktifkan atau tidak gitu. Yang sudah adalah Pak Zulkifli ya salah. Nah itu sudah kak, karena beliau juga sudah bertemu dengan Erwin, katanya mengundurkan diri saja karena sudah sebentar lagi mau pensiun. Seperti itu kak. Jadi nanti dimohon kakak-kakak yang bertemu dengan Pak Sofian nantinya berselisih jalan itu bagaimana, tolong tanyakan kak. Lanjut. Di sini kak seperti biasa kak, kesepakatan bersama. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan sebelum bertanya. Tujuan teknis adalah hal yang wajar. Ini. Khusus guru PJOK, kadang-kadang nak balai mau kawan dulu. Kadang-kadang ada yang
Tujuannya Kak, capaian umum modul kakak-kakak mampu pembelajaran PJOK sesuai dengan kurikulum Merdeka. Seperti dari awal-awal yang Ervin ulas, kenapa diadakannya pelatihan guru PJOK, karena selama ini guru PJOK tidak tersentuh ya Kak. Kalau pribadi itu boleh. Dan tentang PKP PJOK merujuk kurikulum Merdeka, kurikulum baru ini Kak. Kita sama-sama belajar di sini Kak, supaya kurikulum Merdeka yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat bisa berjalan baik, khususnya di guru PJOK. Belajar bersama-sama, apalagi nanti pembelajarannya adalah penyusunan perkembangan belajar PJOK ini, penyusunannya saya pun sangat semangat sekali membahas ini Kak, karena Ervin juga ilmu-ilmu dari kakak tentang pembuatan perencanaan pembelajaran PJOK Kak, pembuatan modul, pembuatan RPP dan lain sebagainya, ada RPP juga Kak, karena memang untuk perencanaan pembelajaran PJOK nih Kak, Ervin belum terlalu paham enggak? Udah paham tapi belum terlalu paham. Karena kurikulum kurikulum baru. Jadi banyak kakak-kakak semuanya untuk kalau ada cuci pada diri lagi ya, jauh lebih baik dan jauh yang berpusat. Kalau ada kau ada apa jadi ibu celuk. Ini maknya deh notang. Ini mana notang? Pesantren loh, ada capaian khusus modul. Guru mampu menyusun perencanaan undangan. Ya undangan ada kode LG gitu. Disukan ya. Tidak penting. Coba pecah kau ambil kali kau tadi mah. Apa? Kecil dulu. Zoom. Oh, Zoom Pak. Itu Bapak. Keluar Pak jadi apa ya? Ya, keluar tuh, tak. Ini sudah menayangkan Kak. Di tengah tuh. Ngata. Lah, udah mulai dari sekolah tuh dong. Ya. Oh, sudah mendengar awak duduk sih kok. Tinggal kalau tuh sekolah tuh kerja sambilan tuh mah. Bentar ya Kak. Pokoknya masih ada pokok Pak. Main tri cici ya. Ya. Oke Kak, kita lanjut Kak. Intinya pokoknya di sini Ervin ingin menggali ilmu-ilmu dari kakak-kakak senior dalam perencanaan pembelajaran PJOK khususnya di kurikulum Merdeka Kak. Karena Ervin belum juga terlalu lama di dunia pendidikan nih Kak. Apalagi sebagai seorang guru. Yang kemarin saja Ervin masuk baru kurikulum K13, Ervin baru mulai memahami pembuatannya, melihat dari rekan-rekan, melihat dari download, dari media massa dan lain sebagainya. Sekarang masuk lagi kurikulum Merdeka Kak. Walaupun tidak jauh berbeda Kak, tetapi ada poin-poin penting di kurikulum Merdeka yang perlu kita pahami Kak, supaya apa yang diinginkan, capaian pembelajaran yang diinginkan sesuai menurut dari kurikulum Merdeka kita itu bisa terlaksana dengan baik Kak. Oleh karena itu nanti ada pula kita di sini diskusi nanti Kak, diskusi tentang RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak punya, nanti dibikin satu kelompok Kak, 3 kelompok. Carilah salah satu aja Kak dari kakak-kakak nantinya modul ajar, dan nanti kakak-kakak berembuk di situ bagaimana nanti di RPP modulnya itu kolaborasikan dengan Big Design Kak, seperti yang kemarin sudah kita diskusikan Kak.
Jadi modul ajar kakak itu nanti diarahkan seperti Big Bang Design, dan nantinya akan dipresentasikan kak. Nantinya saya yakin pasti kakak-kakak semuanya sudah ada yang memulai modul A, memulai dan bahkan punya modul ajar yang sesuai kurikulum Merdeka nih kak, yang sudah diperbarui kembali. Ervin juga sangat butuh itu kak. Nanti Ervin juga ingin belajar sekali tentang perencanaan pembelajaran BJUK ini kak. Oleh karena itu nanti ada 3 kelompok dibagi. Pilih salah satu dari kakak-kakak untuk didiskusikan apakah modul itu modul dalam pembelajaran PJUK itu nanti disusun seperti Big Design kak. Seperti itu kak nantinya. Ini kak, kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik desain. Seperti itu kak, seperti Ervin jelaskan tadi. Di sini kak, agenda kita sesi ini langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan baik desain. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan baik desain kak. Seperti itu kak. Jadi modul ajar yang sudah kakak-kakak kirim di LMS ataupun yang kakak-kakak punyai nanti, pilih salah satu dari kelompok kakak untuk didiskusikan. Kalau didiskusikan, modul ajarnya itu diarahkan ke Big Design. Seperti itu. Jadi tampilkan bersama-sama, kita belajar bersama-sama kak, supaya nantinya kita punya panduan untuk pembuatan perencanaan pembelajaran yang jauh lebih baik dari yang sudah kita punya kak. Di sini kak, elaborasi nanti 1 JP sini kak. Ini kak, kakak mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, pendekatan pembelajaran nomor 4. Ya, itu kakak-kakak mengunggah RPP atau modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS kak. Ini kak nanti ada kuatkan pemahaman 2 JP Tata Maya kak. Ini Ervin atau fasilitator memandu kakak untuk berdiskusi, menelaah, menganalisa RPP modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta kakak menjawab pertanyaan pemandu refleksi. Nanti ada kak pertanyaan refleksi kak, nanti akan Ervin kirim nantinya. Pertanyaan ada 3 kunci, melakukan diskusi kelompok, melakukan penguatan pemahaman kak. Seperti itu kak, seperti yang Ervin jelaskan tadi. Nanti kita di sini bersama-sama berdiskusi tentang perencanaan pembelajaran PJUK. Di sini kak, saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan kak. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan perencanaan pembelajaran kak. Ini kak, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Di sini kak, menetapkan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, kakak akan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan atau unit pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku, kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan kakak. Rumusan tujuan pembelajaran juga harus memperlihatkan kerangka atas apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terkait dengan keterampilan gerak fundamental atau spesifik, pemahaman tentang prinsip-prinsip kebugaran jasmani, kerja tim, dan pengambilan keputusan taktik. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran, kakak-kakak perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini sudah sangat familiar sekali kak terhadap kakak-kakak pastinya dalam penyusunan ADM, khususnya di ADM pembelajaran PJUK ya. Kita di kurikulum Merdeka ini sebelum menjalankan asesmen aktivitas, kita harus menentukan tujuan pembelajaran kita ini apa. Seperti itu. Setelah itu baru kita lanjut dengan asesmen pembelajaran kak. Asesmen ini selanjutnya kakak merancang metode asesmen untuk menilai apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang dirumuskan. Tujuan yang sudah kita pilih tadi kak, kita pilih-pilih itu dijadikan lagi kita melakukan asesmen.
Setelah itu asesmen dapat bersifat formatif ataupun sumatif, Kak. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tertulis, observasi langsung, portofolio atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Pastikan instrumen evaluasi mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan kepada PJOK. Pada bagian lampiran di modul ini disajikan konsep asesmen secara umum dan kakak akan belajar lebih mendalam tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK di modul 2.6 nantinya. Setelah itu aktivitas pembelajaran. Setelah yang aktivitas nih Kak, perusahaan tujuan pembelajaran. Setelah kita melalui tujuan asesmen, kita melakukan aktivitas pembelajaran sesuai kebutuhan dari peserta didik, Kak. Tetapi tidak lari dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dan peserta didik capai, Kak. Nantinya di situ kita dalam penyusunan itu, Kak, kita juga harus ada diskusi dengan dari pendidik ke peserta didik, kita diskusi, Kak. Diskusi bersama-sama. Setelah itu baru bisa kita nanti menjalankan aktivitas pembelajaran sesuai apa yang mereka inginkan, sesuai dari tujuan-tujuan pembelajaran kita. Nah ini Kak, Brickwork design ini Kak dimulai dari ujung Kak yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, ini Kak tujuan pembelajarannya. Nah, ini, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan brickwork design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, seperti yang Evin bilang tadi Kak, di dalam aktivitas pembelajaran nanti kita melakukan aktivitas pembelajaran sesuai apa yang peserta didik butuhkan dan sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah didiskusikan bersama. Jadinya nanti tidak lari dari situ Kak. Peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi di kurikulum Merdeka nih Kak, tidak seperti di kurikulum 13. Kalau di kurikulum 13 pokoknya kita punya indikator KIKD, itu semua tujuan itu semua harus kita capai. Nah, seperti itu Kak. Kalau di kurikulum Merdeka kita berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran yang sudah kita rancang dan sudah kita diskusikan sebelumnya. Nih Kak, mari kita bahas tahapan brickwork design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nih Kak, yang pertama tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Nah, itu ditentukan Kak. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator keterangan tujuan pembelajaran. Nah, ini Kak, contohnya di fase B, elemennya terampil bergerak. Capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini kalau tidak salah fase B ini kelas 3 dan 4 ya Kak ya, kalau Erwin tidak salah. Nah ini Kak, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah ini tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ini Kak, dua, asesmen pembelajarannya. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang ini fase B Kak, elemennya terampil gerak. Capaian pembelajaran, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Nah, ini Kak, asesmen pembelajaran yang sudah kita susun tentang keterampilan bergerak senam irama. Bisa melaksanakan asesmennya dengan asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda Kak. Bisa juga kita melakukan esai boleh. Setelah itu bisa juga melakukan gerakan Kak, asesmen dengan menggunakan rubrik atau menilai performa rangkaian gerakan senam irama Kak. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan, enggang, sesuai dengan perkembangan anak, developmental, appropriate,
saja selaras elemen dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, ini Kak. Kita di sini adalah keterampilan gerak. Oleh karena itu kita asesmennya ngambilnya di keterampilan gerak berlangsung Kak. Bisa juga kita ambil rubrik, bisa gitu Kak. Nah, ini asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Ini adalah salah satu contohnya ya Kak. Bisa nanti yang lainnya boleh. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak semuanya. Nah ini Kak, desain mundur backpack desain Kak. Ini dimulai dengan tujuan pembelajaran Kak, mengembangkan asesmen pembelajaran, baru merencanakan kegiatan pembelajaran. Seringkali Kak, Ervin sendiri saja, pembelajaran PJOK dulunya sebelum Ervin belajar dari senior-senior dan pelatihan Kak, kami di sini langsung Kak menjalankan, jadi setiap mengajar yang Ervin pikirkan adalah kegiatan belajarnya Kak. Wah hari ini kegiatan belajarnya apa ya? Nah itu Kak. Terkadang cuma apa yang Ervin inginkan aja, sekarang sepak bola aja karena di sini di LKS-nya sepak bola atau invasi, ambillah di sepak bola. Nah, seperti itu Kak. Karena bola volinya belum ada atau bola volinya gembes atau bola basketnya tidak ada, lapangannya tidak ada, bukan Kak. Ternyata yang lebih baik dan benarnya Kak, di situ kita merancang tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang sebelum dalam perangkat pembelajaran kita. Setelah itu mengembangkan asesmen pembelajaran, ternyata yang mereka butuhkan adalah olahraga yang belum pernah mereka lakukan. Contohnya semuanya basket atau renang atau senam irama, karena sebelum-sebelumnya cuma olahraganya di lapangan, ternyata mereka juga mau merasakan olahraga di ruangan, contohnya senam irama. Seperti itu. Makanya nanti setelah itu barulah kita bisa merancang kegiatan belajar. Karena anak-anak kelihatannya butuh di sini. Saya akan merencanakan kegiatan belajarnya berarti senam irama. Kita Ervin carilah di fase B, fase C untuk mencari senam irama tersebut sesuai apa yang mereka lakukan, sesuai apa yang mereka butuhkan di tiap fase-fasenya. Ini Kak, langkah lain yang perlu diperhatikan Kak, dalam menyusun pembelajaran Kak, dari tujuan pembelajaran, dari asesmennya, dari merancang kegiatan belajarannya, ini adalah memperhatikan diferensiasi Kak. Seperti yang sudah kita laksanakan pembelajaran kemarin ya Kak ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi Kak, melihat dari karakteristik anak, melihat dari apa yang mereka keluhkan atau ada yang disabilitas. Kita harus mengerti Kak, dari berbagai macam karakteristik anak, fisik anak, kita harus bisa mengelompokkannya supaya pembelajaran yang sudah kita rancang dengan baik terhindar dari isu-isu sosial yang akan timbul nantinya. Seperti itu. Selanjutnya ini mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya Kak. Ini seperti memanfaatkan aset Kak, seperti kemarin 7 aset, ada politik, ada manusia, ada finansial dan lain sebagainya, ada lingkungan dan lain sebagainya. Kita harus memanfaatkan apa yang kita punya Kak. Jadi kita tidak usah kita pikirkan apa yang kita tidak punya. Saya tidak punya lapangan basket, ya sudah saya tidak melaksanakan pembelajaran basket. Saya tidak punya lapangan sepak bola, saya tidak mengajarkan sepak bola. Bukan seperti itu Kak. Kita sebagai guru olahraga dituntut menjadi guru yang kreatif, inovatif Kak. Oleh karena itu nanti walaupun tidak ada lapangan sepak bola, bagaimana kita membuat pembelajaran sepak bola di lingkup lapangan yang kecil, kita melakukan permainan tradisional, kita bisa memodifikasi permainannya Kak. Intinya apa yang mereka harapkan dan yang kita inginkan bisa tercapai selaras bersama-sama Kak. Jadi hak anak semuanya bisa tercapai, tapi dengan melihat dari berbagai karakteristik anak, pembelajarannya harus pembelajaran yang berdiferensiasi Kak.
Yang keenam ini menyusun langkah pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketujuh Kak, ini Kak, menyusun rencana keselamatan Kak. Jadi kita harus memikirkan keselamatan peserta didik dalam penyusunan pembelajaran Kak, di tiap fase-fasenya. Jadi tidak sama Kak, dari fase A sampai fase C, fase F pembelajarannya ini salto atau ruling ke depan atau ruling ke belakang lah. Jadi kita harus merencanakan, menyusun rencana keselamatan Kak. Pembelajaran atau modul ajar yang sudah kita susun Kak, itu harus memikirkan keselamatan peserta didik. Jangan sampai yang Ervin bilang tadi, jangan sampai nantinya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadilah isu-isu sosial yang tidak kita harapkan. Kita di sini dituntut menjadi guru PJOK yang kreatif, inovatif, dan memotivasi muridnya. Kita tahu sama-sama Kak, pembelajaran PJOK ini adalah pembelajaran yang sangat digemari anak Kak. Jadi bagaimana caranya kita membuat pembelajaran PJOK ini pembelajaran yang seasik mungkin, sebahagia mungkin, dan yang sesenang mungkin supaya anak-anak nantinya akan lebih bersemangat dalam pembelajaran PJOK. Ini Kak, kenapa desain mundur BP desain? Nah ini Kak, yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backpack design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Nomor 3, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, di sini Kak, Ervin akan bagikan Kak linknya. Dimohon kakak-kakak semuanya mengerjakan ya Kak ya. Mengerjakan, Ervin nanti bagi di kolom chat Kak. Silahkan nantinya dikerjakan. Kita saling berbagi saja Kak. Saling berbagi, saling memberikan umpan balik Kak. Sama-sama belajar kita nanti sehingganya kita bisa mendapatkan ilmu bersama-sama yang bermanfaat. Nah ini Kak, sudah Ervin bagi Kak di kolom chat ya Kak, mohon dibuka. Kita isi bersama-sama Kak, supaya kita tahu ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman yang baru dari kakak-kakak hebat semuanya. Sudah Ervin kirim Kak di kolom chat Kak, silahkan masuk di kolom chat Kak dan diisi jawabannya Kak. Ervin beri waktu 15-an menit aja lah Kak. Nah, isi ini Kak, di situ nanti pertanyaan ada apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun. Yang kedua, bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Yang keempat Kak, apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK ya? Jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Nah itu Kak, kita di ini merefleksi diri Kak. Nah, supaya nanti bisa menjadi pelajaran kepada kita semua, menjadi motivasi untuk kita semua. Kita di sini saling berbagi ya Kak. Nah, silahkan Kak, diisi ya Kak. Di kolom chat tuh Kak, sudah Ervin kirim. Silakan masuk dan diisi Kak. Bisa menulis nama dulu Kak, biar tidak bentrok nantinya Kak. Di situ ada 1 sampai 14, nanti takutnya bentrok Kak. Oleh karena itu bikin dulu nama, setelah itu baru isi jawabannya. Ervin kasih waktu 15 menit saja Kak, biar tidak terlalu lama ya Kak. Mari Kak, diisi Kak refleksinya. Kita saling berbagi demi kemajuan kita bersama. Yuk Kak, mari diisi Kak.
Di sini sudah ada yang mengisi. Kak Ahmad Siregar, apa yang kakak harapkan peserta didik dalam proses pembelajaran dan perencanaan? Saya harap peserta didik dapat meningkatkan pemahaman melalui perencanaan yang disusun dan berkembang pengetahuannya baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Kak Disman, di sini peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam setiap proses kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan pemahaman materi yang diajarkan. Kak Erit, peserta didik terlibat aktif dan memahami pembelajaran. Oke. Oke Kak, kita lanjutkan saja. Nanti itu bisa dikerjakan serambi istirahat nanti Kak. Nantinya itu sudah masuk ke email Ervin. Jadinya bisa disimpan dulu Kak. Nantinya bisa dikerjakan nanti. Nah seperti itu Kak. Nah ini Kak. Selanjutnya. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajaran kakak diawali dengan mengidentifikasi sampaian tujuan pembelajaran Kak? Di sini ada adalah menggunakan A, B, C, D dalam tujuan pembelajaran. Di sini merumuskan audiens. Dalam hal ini peserta didik unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yakni peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Setelah itu merumuskan behavior, perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, atau menahan serangan. Merumuskan condition, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan, misalnya secara berpasangan dalam kelompok atau dalam permainan yang disederhanakan. Selanjutnya merumuskan degree, kriteria yang harus dicapai atau level performa, contohnya 90% akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Dalam beberapa kasus, kriteria di sini terhubung dengan rancangan penilaian di mana kakak akan merumuskannya berdasarkan instrumen penilaian yang ada Kak. Nah ini Kak, kita masuk di sesi perancangan pembelajaran Kak. Ini nantinya kita di sini akan berdiskusi Kak tentang salah satu dari kakak-kakak nantinya tiap kelompok menampilkan modul ajar yang kakak-kakak buat selama ini Kak. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Di situ disusun sesuai break design Kak. Seperti yang tadi Kak, ada tujuan pembelajaran, asesmen, setelah itu aktivitas pembelajarannya Kak. Sebentar Kak, mungkin bagi dulu 3 kelompok Kak. Mohon izin. Jadi nanti tidak perlu kita waktu lama-lama ya Kak, mungkin 25 menit saja nantinya, habis itu kita presentasikan. Di situ Kak harus diperhatikan seperti tadi, pembelajarannya diperhatikan berdiferensiasi, tidak timbul isu-isu sosial. Setelah itu nanti berdiferensi, tidak isu sosial, serta memperhatikan keselamatan peserta didik Kak. Jadi disusun sesuai break design dari tujuan, asesmennya, serta aktivitas pembelajarannya apa. Jadi modul seperti yang sudah kita bikin Kak, kakak-kakak, RPP-nya tuh. Jadi masing-masing kakak-kakak nanti menyiapkan perencanaan pembelajaran. Ini sudah saya Ervin tadi sebutkan. Ini dalam waktu 20 menit nanti, mungkin 20 menitan saja Kak. Setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran modul ajar yang dianalisa keterkaitannya antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya dengan kerangka back design Kak. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Kalau umpamanya nanti sudah benar Kak, sudah merasa kakak-kakak diskusikan bahwasannya modul ajar itu sudah benar, nanti tinggal ditampilkan saja Kak. Nah, nanti kakak-kakak presentasi seperti itu Kak.
Nanti tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP modul ajar di dalam kelas besarnya nanti Kak untuk dipresentasikan. Jadinya nanti pilihlah salah satu dari anggota kelompok kakak-kakak yang dianggap sudah paling benar Kak. Walaupun nantinya ada masukan-masukan dari kakak-kakak yang lainnya dari anggota-anggotanya nanti diperbaiki bersama-sama. Setelah itu nanti kita masuk di ruang utama, kita diskusikan lagi bersama-sama supaya nantinya kita semua bisa dan mengetahui bagaimana modul ajar yang sesuai Kakak. Di sini juga Ervin juga belajar Kak tentang modul ajar nih Kak, karena banyaknya perbaikan-perbaikan di kurikulum Merdeka, perkembangan-perkembangan. Saya berharap kakak-kakak semuanya saling berbagi Kak, karena kakak seniornya adalah kakak-kakak yang hebat-hebat semuanya Kak. Jadi di sini Ervin sangat mohon nantinya Ervin belajar dari kakak-kakak semuanya tentang pembuatan modul ajar ini Kak. Kak, mau izin Ervin bagi 3 kelompok dulu Kak. Ervin bagi 3 kelompok, nantinya ini Ervin kirim di grup nanti Kak. 3 kelompok. Kita bagikan 2 kelompok saja Kak, karena banyaknya yang izin Kak. Oke Kak, di sini kelompok 1 ada Kak Erit, Kak Rocky, Kak Pina. Kelompok 2 ada Kak Ahmad Siregar, Kak Arif, Kak Faisal Rahman. Oke Kak, dipersilakan gabung di grupnya masing-masing Kak.
Terus sekarang hari ini pertama
Oke Kak, kelihatannya sudah bergabung semuanya. Dimohon untuk kelompoknya Kak Ahmad Azhari Siregar Kak. Silakan ditampilkan Kak hasil diskusinya Kak. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan tugas yang diberikan tadi, yaitu modul ajar yang akan disampaikan oleh Kak Faisal. Bentar ya Kak, bagi kami aja. Kak Faisal? Ya. Ya, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang modul ajar. Itu tentang lempar bola pada permainan invasi bola basket. Di sini kami ambil pada fase C kelas 6. Tolong ke atas Ahmad. Pas. Capai pembelajaran pada fase C ini itu peserta didik menyesuaikan modifikasi keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak. Peserta didik menerapkan strategi gerak yang sudah dikuasai ke dalam berbagai situasi yang berbeda. Peserta didik menginvestasi berbagai konsep gerak yang dapat diterapkan dalam peningkatan capaian keterampilan gerak. Tujuan pembelajaran kami ambil di sini Kak. Peserta didik mampu mempraktikkan modifikasi pola gerak dan referensi melempar dan menangkap bola dengan permainan secara berpasangan dan kelompok dengan jarak meter. Yang tujuan pertama ini sudah termasuk dalam yang kemarin tuh ABCD Kak. Audience, behavior, condition dan D-nya lupa saya Pak. Yang kedua peserta didik mampu memahami modifikasi pola gerak dan referensi melempar dan menangkap bola dalam permainan invasi. Yang ketiga peserta didik mampu berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan teman ketika melakukan aktivitas melempar dan menangkap bola dalam permainan invasi. Jadi dalam dan yang kita pelajari, tujuan pembelajaran yang kami ambil yang 3 ini. Selanjutnya untuk pembelajaran elemen pengendalian gerak yang kami ambil itu tertulis dengan bentuk soal menjodohkan. Yang kedua elemen geraknya pengamatan terhadap keterampilan gerak spesifik yang dipraktikkan peserta didik. Yang terakhir elemen pengembangan karakter, pengamatan terhadap peserta didik selama proses pembelajaran dengan mengisi checklist. Hilang. Selanjutnya pemahaman yang bermakna. Setelah mempelajari materi pola gerak dasar melempar dan menangkap bola dalam permainan invasi, diharapkan peserta didik dapat menerapkan dan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Ini beberapa kegiatan yang kami laksanakan Kak. Kalau biasa mengecek kehadiran, berdoa, menyanyikan lagu nasional, memotivasi peserta didik,
menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengulas kembali pelajaran yang kita kita pelajari kemarin. Lanjut, Lanjut Kak ke Amut. Oke, Oke, kegiatan inti seperti yang kakak lihat di layar, kalau semua mungkin terlalu lama, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut ke Amat. Sini, Kak. Sini, Kak. Untuk mencapai tujuan yang tiga di atas, tugas pembelajaran yang pertama itu melempar ke bola setinggi dada, atau kita bisa kita sebut dengan chest pass. Itu dilakukan secara berkelompok. Lanjut ke bawah, Kak. Ini ada variasinya, Kak. Versi pertama versi kedua itu memantulkan bola bontak, dan yang terakhir variasi melempar bola dalam bola basket itu overhead pass. Lanjut ke bawah, Kak. Nah, pada aktivitas pembelajaran yang kedua, di sini kami membuat aktivitas pembelajaran modifikasi pola gerak dasar melempar dan menangkap bola dalam perlombaan berkelompok, permainan siapa dia dapat. Seperti contoh yang di bawah, Kak. Untuk memotivasi peserta didik di sini untuk pelajaran lebih menarik, kami disebut membuat ini perlombaan. Lanjut, Kak. Nah, terakhir kami membuat refleksi peserta didik seperti yang kakak-kakak di bawah. Itulah diskusi kelompok kami, Kak. Kalau ada salahnya kami minta maaf. Kita kembalikan kepada Kak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penjelasan yang diberikan oleh Kak Faisal. Jika ada yang kurang dipahami, dipersilahkan untuk ditanyakan kalau ada kakak-kakak yang lain. Nah, jika tidak ada, maka kami kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali Kak Ahmad Siregar, Kak Faisal dan kakak-kakak yang lainnya. Ini sangat bagus sekali nih modul ajarnya. Dimohon Kak nanti berbagi saja di grup Kak apa yang sudah kakak tampilkan ini supaya menjadi referensi kepada kakak-kakak yang lainnya. Ini cukup bagus Kak, bagus sekali malahan modul ajarnya. Jadi dimohon Kak nanti berbagi aja di grup WA Kak supaya menjadi referensi kepada kakak-kakak yang lainnya, terutama juga Ervin juga Kak. Terima kasih saya ucapkan. Lanjut grupnya kelompoknya Kak Erit, kepada Kak Erit dan kawan-kawan dipersilahkan Kak. Kak Vina. Oke. Halo kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya kakak-kakak. Baik, selamat sore kakak-kakak semuanya. Kami dari kelompok yang kedua. Terima kasih kakak fasilitator yang sudah memberikan kesempatan untuk kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi terkait dari modul ajar yang kita berdasarkan dari metode pembelajaran yang backward design yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fasil.
Untuk itu kami minta kepada Kak Erit yang akan menjelaskan terkait modul ajar yang kami sudah diskusikan. Untuk itu kepada Kak Erit kami persilakan. Silakan di share screen dulu, Kak Vina. Oke, bentar. Oke, bentar. Apakah sudah muncul kakak-kakak? Belum, Kak. Belum. Udah kak, jaringan mungkin kak. Oke. Iya, karena mungkin jaringnya. Baik, kepada Kak Erit kami persilakan Kak Erit. Oke. Terima kasih Kak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kakak Fasil dan kakak-kakak semuanya. Izin menampilkan atau menjelaskan tentang hasil modul ajar dari kelompok kami yang kebetulan diambil referensinya dari modul ajarnya Kak Vina. Kebetulan beliau yang upload untuk PPG. Mudah-mudahan ini sesuai dengan teori backward design, karena secara pribadi kami tadi dengan Kak Vina juga belum pernah yang namanya membuat modul ajar dengan model backward design. Mudah-mudahan nanti ini sesuai dengan harapan kita semua. Nanti kalau memang ada tanggapan-tanggapan dan pemahaman, kami minta bantu nanti kepada Kak Ervin. Mohon bantuannya bagaimana tentang modul ajar dengan backward design. Ini modul ajar di sekolah UPT SMP 4 Timpe. Elemen mapelnya keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, pengembangan karakter dan nilai-nilai gerak. Ini kompetensi awal, memahami aktivitas gerak, spesifik melempar, menangkap, menggiring, menembak bola, rebound, dan pivot dalam permainan bola basket sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Kompetensi awal, mohon maaf Kak Ervin, kita singkat saja waktunya, nanti takut terlalu panjang. Sampai di kompetensi ini menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Di sini sarana dan prasarana juga di sini ada gawai, laptop, akses internet, buku teks, papan tulis, lembar kerja, handout materi, infokus, referensi yang lain. Terus model pembelajaran di sini yang berintegrasi dengan backward design, kita pembelajaran yang berdiferensiasi, mulai dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Target para peserta didik reguler atau tipikal, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Terus tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami aktivitas gerak spesifik, melempar, menangkap, menggiring, menembak bola atau shoot, rebound, dan pivot dalam permainan bola basket sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Terus peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas gerak spesifik, melempar, menangkap, menggiring, menembak bola, rebound, dan pivot dalam permainan bola basket sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Sampai di akhir tujuannya, peserta didik mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pemahaman bermakna, mampu mengetahui sejarah singkat permainan bola basket, mampu memahami konsep gerak spesifik melempar bola, dan mampu memahami gerak spesifik menangkap bola. Mampu bermain lempar tangkap bola. Pertanyaan pemantik, di sini pertanyaan pemantik pembelajaran, apa yang kalian ketahui tentang permainan bola basket? Bagaimana pembelajaran permainan bola basket dapat menjadikan peserta didik
memiliki sikap yang berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Apa manfaat belajar permainan bola basket dalam kehidupan sehari-hari? Terus pernahkah kalian melakukan latihan secara khusus atau menonton pertandingan bola basket? Di sini terus kegiatan pembelajaran. Yang pertama kita mulai dari absen, terus masuk pada motivasi untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu beriman, bertakwa, sampai dengan gotong royong dan berkebinekaan global. Di sini kegiatan inti, guru membariskan peserta didik menjadi 4 baris. Terus guru meminta peserta didik melakukan gerakan lempar tangkap bola, berbanjar. Peserta didik melakukan gerakan lempar tangkap atau passing. Terus peserta didik menerima umpan balik dari guru. Peserta didik melakukan pengulangan pada materi pembelajaran yang belum tercapai ketuntasannya sesuai umpan balik yang diberikan. Terus Kak Vina, lanjut kepada penutup. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Terus refleksi pencapaian siswa atau formative assessment, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa. Untuk asesmen, ya, yang pertama asesmen penilaian pembelajaran. Terus Kak Pina, di sini asesmen sikap. Contohnya saya ke atas sedikit. Saya mampu bekerja sama dengan orang lain disertai perasaan senang. Di sini ada ya contrengannya iya atau tidak. Terus lanjut untuk asesmen kognitif atau pengetahuan. Di sini ada tekniknya tes tertulis berupa pilihan ganda. Ini ada contohnya di bawah oleh Kak Pina. Terus Kak Pina, lanjut bawah. Ini berupa contoh asesmen kognitif ya. Terus ada asesmen untuk psikomotor. Ada di sini indikatornya passing, orang geraknya, kakinya bagaimana, badannya, lengan, pandangan mata. Terus di dribble juga gerakan kaki, shoot juga dengan indikator yang sama. Terus ke bawah, udah selesai Kak Pina. Nih, udah selesai Kak Pina. Sip. Terus di sini terakhir ada pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan dilakukan apabila setelah diadakan penilaian pada kompetensi yang telah diajarkan peserta didik, nilai yang tercapai melampaui KBM atau kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Pengayaan dilakukan dengan cara menaikkan tingkat kesulitan permainan dengan cara mengubah jumlah pemain, memperketat peraturan, menambah alat yang digunakan, serta menambah tingkat kesulitan tugas keterampilan yang diberikan. Terus untuk remedial, siswa diminta untuk menjawab secara lisan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Guru dapat memberikan skala 0 sampai 100 yang dapat dipilih siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi maupun aktivitas yang telah dilakukan. Mohon maaf Kak Ervin dan kakak-kakak semuanya. Inilah hasil dari tugas kelompok kami
dan mudah-mudahan ini menjadi referensi, dan kalau ada nanti yang tambahan-tambahan kita minta nanti penguatan dari Kak Ervin. Seterusnya kita kembalikan kepada Kak Pina. Kak Pina, silakan. Baik, Kak Erik, terima kasih banyak atas penjelasannya dari presentasi yang sudah kami diskusikan. Untuk itu, mungkin kepada kakak-kakak, jika ada saran ataupun tanggapan sebagai feedback kita untuk tampilan yang sudah kami berikan kesempatan kakak-kakak. Oke, baik, kalau jika tidak ada untuk pertanyaan ataupun saran, untuk itu kami dari kelompok 2 demikian saja yang bisa kami tampilkan. Untuk tambahan dan saran mungkin kami kembalikan kepada Kak Ervin sebagai selaku fasilitator. Demikian saja, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dan jempolnya kepada tim Kak Eri dan Kak Pina merangkum dari modul ajar dari yang pertama dan yang kedua ya kakak-kakak. Tentunya ada kelebihan dan ada kurang-kurang sedikit lah kakak-kakak. Di sini kalau yang di kelompok 1 kakak-kakak, kelompok Ahmad Siregar tadi ditambahkan lagi tentang penjelasan asesmennya kak. Asesmennya seperti yang di kelompok 2 tadi, asesmennya jelas. Tinggal ditambahkan itu saja kak. Serta kalau yang dari kelompok 1 dan 2 ditambahkan lagi nanti referensinya kak, sumber kakak mengambil dari RPP modul tersebut kak, apakah dari buku, apakah dari Google atau dari mana kak, ditambahkan referensinya, apakah ada nanti yang para ahli dan lain sebagainya kak. Tinggal ditambahkan itu saja kak. Jadi yang nantinya dimohon, ini Kak Vina kak, dimohon nanti kak berbaginya sama Kak Ahmad Siregar nanti setelah ditambahkan asesmennya ya kak ya. Nanti berbagi di grup WA kak, supaya nanti menjadi referensi dari rekan-rekan yang lainnya kak. Jadi nanti pas pembuatannya bisa merujuk, kalau yang SMP merujuk dari Kak Vina, yang SD bisa merujuk nanti ke Ahmad. Begitu ya kak ya, nanti dimohon berbaginya di grup supaya nanti rekan-rekan yang lainnya bisa untuk referensi bagi kita semua, khususnya Ervin juga sangat menarik kak, mantap sekali RPP modul ajarnya. Mari kita berikan aplaus dan jempolnya pada kakak-kakak hebat semuanya. Ervin mohon nantinya yang belum ada berarti tinggal modul ajar yang contoh SMA ya kak ya, yang di SD sudah ada tadi Kak Ahmad Siregar, tinggal menambahkan asesmennya saja nanti. Habis itu Kak Vina juga alhamdulillah sudah lengkap, tinggal menambahkan referensi ya kak ya, referensinya dari mana kakak ambil. Mungkin hanya itu kak. Kita lanjut. Nanti Ervin mohon berbagi saja kak di grup WA supaya nanti pas ada di LMS nanti mengunggah itu kak, bisa mereferensi dari kakak-kakak yang lainnya. Bukannya di copy paste ya kak ya, nanti takutnya di copy paste, bukan, tetapi untuk referensi saja kakak-kakak yang sudah bagus modul ajarnya, nanti bisa untuk referensi buatan modul ajar di tingkat sekolah kita masing-masing kak, karena belum tentu yang punyanya Kak Ahmad dan punya Kak Vina bisa cocok di sekolah kita, karena melihat sarana dan prasarana juga kita kak, dan melihat juga kebutuhan dari peserta didik kak. Seperti itu. Jadi nanti bisa berbagi di grup WA untuk referensi rekan-rekannya kak. Saya ucapkan terima kasih, luar biasa sekali kak. Kita lanjut kak. Presentasi sudah alhamdulillah sudah sangat bagus. Ini kak, nanti kakak-kakak akan bekerja secara mandiri kak. Itu makanya tadi Ervin meminta untuk berbagi modulnya yang sudah kita diskusikan hari ini di grup WA supaya menjadi referensi dari rekan-rekan. Ini menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP modul ajar sesuai dengan langkah-langkah Big Design kak. Seperti yang sudah kita diskusikan tadi kak, modul ajar yang sudah kita miliki, apabila sudah bagus alhamdulillah, apabila belum bisa diperbaiki sesuai referensi dari modul dari Ahmad Siregar.
Nah, yang kedua ini, pada bagian 8 modul 1.6, perencanaan pembelajaran juga ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir pada modul 2. Kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas dilakukan lainnya pada alur aksi-aksi nyata nantinya. Nah, ini Kak, kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan group edition Kak, seperti tadi yang sudah dijabarkan oleh kakak-kakak dari kelompok 1 dan kelompok 2 Kak. Nah, nantinya setelah diperbaiki Kakak, nah, setelah ditambah supaya yang sudah baik menjadi jauh lebih baik, nanti berbagi di grup WA supaya menjadi referensi kepada kakak-kakak yang lainnya. Nah, ini Kak, alhamdulillah terima kasih. Ini sudah di akhir sesi Kak. Sudah lebih 19 menit Kak. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf atas ketidaktepatan waktunya Erwin. Sebelum menutup Kak, dipersiapkan lagi Kak tugas-tugasnya yang sudah Erwin rekap Kak, supaya nanti diulang lagi, supaya nanti pas kita tatap muka nanti tidak ada beban lagi Kak. Kita rencana tatap muka, Erwin ulang lagi informasinya di Blok B Kak, di SD 08 di Pasar Blok B katanya. Erwin juga belum ke sana, yang ke sana Pak Dinal dari dinas, urus utusan dari Pak Kabid, sama Bu Andri kelihatannya yang dekat dari sana. Nanti dikonfirmasi Kak, mana tahu nanti ada yang mau menginap, ada Kak nanti uang penginapannya, cuma nanti di uang transport dapatnya cuma di pas berangkat dan pulang. Nah, sedangkan nanti yang mau melaju Kak, insya Allah kalau tidak ada perubahan yang Erwin kemarin dan kabarnya yang kemarin saya dapat dari dinas, dari BGP provinsi, nanti kita akan dipikirkan setiap berangkat dan pulangnya ada uang ganti minyaknya Kak, uang saku tiap harinya juga ada, plus nanti makan sudah ditanggung orang, makan dan snack sudah ditanggung oleh BGP Sumbar, mirip kayak CGP Kak, cuma kalau CGP kan dia sebulan sekali Kak ya, Lokakarya, cuma kalau ini dikumpulkan jadi satu, dalam 1 minggu difullkan, nah gitu Kak. Jadi nanti juga ada pergantian uang pulsa kelihatannya Kak. 150 kalau tidak salah Kak per bulannya. Nanti minta aja nota sama counter nota kosong kita tulis sendiri, minta stempel tanda tangan, dah kirim ke admin nantinya Kak. Nanti ada jadwalnya Kak, dikirim lewat Google Form nantinya dikirim. Biasanya nanti uang-uang atau bonus-bonus itu akan dikirimkan setelah melaksanakan tatap muka Kak. Setelah selesai tatap muka nantinya baru ada nanti bonus-bonus yang kita dapatkan. Nah, seperti itu Kak. Nah, itu sedikit untuk motivasi untuk kita Kak. Nantinya kalau masalah surat tugas dan yang lainnya nanti sudah diurus oleh dinas dan oleh admin kita. Kita bertemu tatap muka di tanggal 13 sampai 19 Oktober ya Kak, kalau tidak ada perubahan. Mudah-mudahan nanti lancar dari awal sampai akhir. Nah, oleh karena itu, supaya tidak ada beban lagi Kak, karena nantinya pasti kita capek, kita pulang pergi dalam 1 minggu ya Kak. Jadi tugas-tugas yang sudah Erwin rekap, mulailah dari hari ini atau besok dikerjakan satu-satu Kak. Kalau memangnya sudah terkunci, langsung konfirmasi ke admin supaya dibukakan kembali, supaya nantinya tidak ada tugas-tugas yang tertinggal Kak. Nah, seperti itu Kak. Sebelum mengakhiri Kak, Erwin mohon maaf apabila Erwin banyak salah, banyak ucapan yang tidak sesuai. Tentu Erwin banyak salah karena Erwin banyak bicara. Sebelum mengakhiri kegiatan tatap muka 1.6 di sore hari ini, dipersilakan tadi yang membuka Kak Faisal, dan dimohon Kak Faisal untuk menutup kembali kegiatan kita tatap muka pada tatap maya pada sore hari ini. Kepada Kak Faisal dipersilakan Kak. Terima kasih Kak Erwin. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita hari ini yang alhamdulillah sudah lancar, marilah kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Erwin, saya kembalikan kepada Kak Erwin. Ya, terima kasih Kak Faisal dan kakak-kakak semuanya.
Sebelum mengakhiri, sekali lagi Erwin mohon maaf apabila Erwin banyak salah ucap dan tingkah laku Erwin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipersilakan kakak-kakak untuk melanjutkan kegiatannya. Mudah-mudahan orang tua lain juga. Boleh Kak meninggalkan ruang virtual Kak. Erwin persilakan dan hati-hati nanti pulangnya Kak. Fotonya Kak. Oh, astagfirullahaladzim. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa udah terlanjur. Nanti Erwin rekap yang kemarin saja. Nanti Erwin susah kan. Oke Kak. Ini udah Erwin lihat dari anggota tadi dah selesai Kak. Terima kasih Kak yang mengingatkan. Oke Kak, izin pamit Kak. Terima kasih. Oke, Kak. Assalamualaikum. Erwin, Oke Kak. menyangkut apa tadi Pak Erwin, menyangkut masalah tugas. Ya Kak. Mohon bagi referensi Pak Erwin, masalahnya udah jauh ketinggalan. Apa